warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih kepada dosen pengampu bahasa Indonesia Bapak Taufikur Rahman yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga kami dapat mengerjakan dan mengetahui isi dari presentasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama dan Badarapi dan Khairunisa. Saya ingin menjelaskan tentang latar belakang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam masyarakat Indonesia sendiri, banyak yang belum sadar tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka masih mengikuti bahasa asal mereka, yaitu bahasa ibu, yang terpengaruh oleh kebiasaan, adat, budaya, dan daerah tempat tinggalnya masing-masing. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa terdidik harus terus menggaungkan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, agar bahasa Indonesia tidak hilang oleh zaman dan tidak terkikis oleh budaya asing. Pengertian bahasa Indonesia sendiri yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Adapun berbahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, atau dengan kata lain, menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disebut EYD. Pengertian bahasa sendiri adalah alat komunikasi bagi manusia baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia sendiri disahkan atau dicanangkan pertama kali oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa atau penjajahan bahasa yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa. Dilihat dari sejarah dan sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu Riau yang sekarang disebut Kepulauan Riau. Di sini banyak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu kebinekaan. Yang kedua, fungsi pembawa kewibawaan. Yang ketiga, fungsi identitas bangsa. Dan yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Badarapi. Kepada Badarapi saya persilahkan. Kepada Bayu Pratama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penggunaan kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat, serasi, serta baku. Kata yang serasi dan baku itu adalah kata yang sesuai dengan gagasan. Kalimat yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu harus memiliki mudah dipahami oleh orang lain, memenuhi unsur penting kalimat, menggunakan kata yang tepat dan serasi, gramatikal, rasional, efisien, dan tidak ambigu. Penggunaan bahasa di kalangan pelajar. Penggunaan bahasa di kalangan pelajar itu masih sangat sopan dan tutur katanya jelas, namun penempatan katanya masih salah. Perkembangan bahasa di kalangan pelajar itu akan terus berkembang mengikuti zaman dan tidak akan hilang oleh perkembangan zaman. Salah satu bahasa di kalangan pelajar itu adalah bahasa gaul. Bahasa gaul itu adalah bahasa yang tidak lagi memiliki sopan santun dan kata yang salah. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus berupaya untuk melestarikan bahasa Indonesia itu dengan cara belajar mencintai bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan tidak menambah-nambahkan dengan bahasa asing. Peran bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Pendidikan sastra dan bahasa Indonesia mempunyai peran penting dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, kita harus mempelajari ilmu pendidikan sastra dan bahasa Indonesia tersebut agar kita mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama bagi calon para pendidik. Karena calon para pendidik itu adalah merupakan suatu generasi penerus bangsa
yang harus menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Sekian pemaparan dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Koirunisa. Manfaat menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, mempermudah dalam komunikasi. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspektasi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi pula, kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Kita ingin dipahami oleh orang lain. Kita ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain. Yang kedua, mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Cara berbahasa selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan pada saat situasi dan kondisi yang kita hadapi. Yang ketiga, melestarikan bahasa Indonesia. Tentu saja karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sekolah-sekolah pasti memiliki pelajaran bahasa Indonesia untuk mempermudah berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme. Semakin kita mempelajari bangsa Indonesia, maka kita juga akan semakin tahu sejarah bangsa yang besar ini. Yang kelima, membuat pribadi kita menjadi pribadi yang lebih santun. Kenapa bisa begitu? Karena tutur kata, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangatlah halus ketika kita terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar secara otomatis. Kita akan menjadi sopan dan santun. Nah, jadi kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperlihatkan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Yang kedua, cara penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan. Manfaat yang baik diperoleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Sarannya yaitu, berdasarkan kesimpulan di atas, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah yang disempurnakan. Alhamdulillah cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.